warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Firly. Sebenarnya saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Berikut adalah anggota saya dan bagian-bagian ini. Perkenalkan, nama saya Ridho akan menjelaskan definisi pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Ramdhani. Saya akan menjelaskan contoh pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya akan menjelaskan sejarah sebagai ilmu. Perkenalkan, nama saya Putri akan menjelaskan sejarah sebagai ilmu. Perkenalkan, nama saya Grace Ramadhani. Saya akan menjelaskan sejarah sebagai ilmu. Nama saya Gero Hanul Falak, saya sebagai menjawab pertanyaan. Berikut adalah yang akan dijelaskan oleh Ridho, yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah semua yang kita alami sehari-hari dan kita ketahui melalui panca indera. Karena seiring mencerna tanpa berpikir panjang, pengetahuan sering diragukan kebenarannya dan bahkan dapat saja salah. Sementara itu, ilmu pengetahuan lahir melalui proses yang sistematis dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu, yaitu sistematis, koheren, taat asas, valid, sahih, reliabel, dapat dipercaya, akurat, tepat, objektif, mempunyai hukum, dan lain-lain. Berikutnya adalah contoh ilmu pengetahuan dan ilmu. Contoh pengetahuan sebagian besar orang mungkin mengetahuinya. Flores adalah sebuah pulau di provinsi Nusantara Timur. Nusantara Timur yang didiami oleh orang-orang dengan suku dan adat istiadat yang berbeda-beda serta pernah diduduki oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Ilmu pengetahuan. Apakah Flores berasal dari nenek moyang yang sama? 2. Siapakah nenek moyang yang Flores sesungguhnya? 3. Dari mana asal mereka? 4. Bagaimana Flores dapat memiliki banyak suku dan bahasa? Berikutnya adalah sejarah sebagai ilmu yang akan dijelaskan. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu karena mempunyai metode yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sebagai ilmu, sejarah termasuk dalam ilmu empiris yang berarti pengalaman. Maka dari itu, sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya. Baik itu pengalaman indrawi maupun pengalaman ilmiah, kepercayaan, nilai norma, dan lain-lain. Contoh pengalaman indrawi yaitu seperti revolusi industri. Revolusi industri dapat dipelajari melalui catatan-catatan sejarah masing-masing industri dan pengalaman pabrik pada masa itu. Berikutnya adalah sejarah sebagai ilmu dan metodenya. Metode sejarah sebagai ilmu ada 4. Yang pertama, heuritis. Heuritis adalah pengumpulan sumber sejarah baik tertulis, lisan maupun benda. Sumber-sumber ini dapat ditemukan di perpustakaan, arsip, atau melalui
menentukan keaslian atau kualitasnya. Kritik sumber terdiri dari kritik internal, yaitu menganalisis isi sumber, dan kritik eksternal, yaitu menganalisis keaslian sumber. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah analisis dan penafsiran sumber sejarah yang telah diverifikasi untuk memahami makna dan konteksnya. Yang keempat, historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah berdasarkan hasil interpretasi sumber sejarah dengan memperhatikan kaidah penulisan yang benar dan objektif. Yang berikutnya adalah sejarah sebagai peristiwa yang akan dijelaskan oleh Putri. Sejarah sebagai peristiwa sering juga disebut sejarah sebagai kenyataan dan sejarah serba objektif. Artinya peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi yang didukung oleh data-data yang memasukkannya, baik berupa saksi mata, sumber sejarah, peninggalan, dan catatan. Yang berikutnya adalah sejarah sebagai kisah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menggunakan metode penelitian sejarah. Namun sejarah sebagai kisah sering dinamakan sejarah serba subjektif karena kisah dan dalam sejarah tersebut terdapat pula penafsiran yang sang sejarawan terhadap makna satu kejadian masa lalu. Yang berikutnya adalah sejarah sebagai seni. Yang akan dijelaskan oleh Gerio. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi serta penggunaan gaya bahasa yang khas. Sejarawan memerlukan intuisi atau ilham, pemahaman langsung dan naluri selama masa penelitian berlangsung. Selain itu, sejarawan juga perlu menggunakan imajinasi dalam penelitiannya. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah ilmu menggunakan metode ilmiah untuk memahami masa lalu secara objektif. Kisah disajikan dalam bentuk narasi yang menarik dan mudah dipahami. Peristiwa besar yang mempengaruhi kehidupan saat ini. Seni disajikan dalam bentuk seni seperti lukisan, patung, atau karya sastra. Dengan memahami sejarah, kita dapat memiliki perspektif yang lebih luas tentang masa lalu dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, maka sesi tanya jawab saya akan buka. Siapa yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Fiana dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, jika sejarah disebut sebagai ilmu, peristiwa, dan seni sekaligus, bagaimana cara menggabungkan ketiganya agar tidak saling berantakan dan justru saling melengkapi? Gimana yuk? Bisa diulangi? Jika sejarah disebut sebagai ilmu, peristiwa, dan seni sekaligus, bagaimana cara menggabungkan ketiganya agar tidak saling bertentangan dan justru saling melengkapi?
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Diana, kelompok 2. Menggunakan metode ilmiah, menyajikan dengan cara yang menarik, menghubungkan dengan peristiwa, menceritakan dengan cara yang hidup. Seperti dalam menyajikan sejarah sebagai kisah, cerita dengan cara yang hidup dan menarik, menggunakan bahasa jelas dan mudah dipahami. Apakah puas? Ya, saya sudah puas. Baik, terima kasih atas. Oke, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 6. Saya Dinas Membangun dari kelompok 6 ingin menanyakan sejarah serba objektif itu maksudnya apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Gina dari kelompok 6. Sejarah serba objektif, pendekatan penulisan sejarah yang berusaha menjadikan fakta-fakta sejarah secara objektif tanpa dipengaruhi oleh pendapat, prasangka atau bias pribadi penulis. Untuk menyajikan informasi sejarah yang akurat dan dapat dipercaya sehingga pembaca dapat memahami peristiwa sejarah dengan lebih baik. Begitu saya, apakah puas? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Oke, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari ini dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Arina Oktaviani, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa bedanya objektif dan subjektif? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari hari ini dari kelompok 5. Jadi perbedaan objektif lebih ke berfokus pada fakta dan data yang dapat dibuktikan dan diverifikasi atau jelas, tidak dipengaruhi oleh pendapat, prasangka atau bias pribadi atau pendapat sendiri, berusaha menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Contohnya laporan ilmiah, berita faktual, dan statistik. Sedangkan subjektif berfokus pada pendapat, perasaan, dan pengalaman pribadi, dipengaruhi oleh pendapat, prasangka, atau bias pribadi. Menyajikan informasi yang dapat berbeda-beda tergantung pada individu yang menyajikannya. Contoh, opini, review, dan kritik seni. Begitu saja. Apakah puas? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan berbeda.